Where did you go when I needed you most? Where did you go? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana dengan nomor induk mahasiswa 0440600038. Program studi saya yaitu Sistem Informasi dalam semester 4. Saya berasal dari UPBJJ Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan mengerjakan tugas 2 praktik mata kuliah basis data. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk merubah entity relationship ERD dimuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP. Berikut pembahasannya. Oke, di sini kita ada tugas 2 basis data, yaitu entity relation diagram. Di atas silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan rincian tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Oke. Langkah pertama, kita akan membuka XAMPP control panel terlebih dahulu, dan kita akan start Apache dan MySQL. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke Google lagi, dan saya sudah menambahkan localhost. Oke, kita membuka localhost php myadmin. Oke, langkah berikutnya kita akan membuka database, dan kita akan menambahkan database rumah sakit. Oke, ya, rumah sakit create. Oke, itu cara mudahnya, tapi saya akan menjelaskan lagi. Kita masuk ke home, kita masuk ke database, dan kita menghapusnya jika terdapat kesalahan dalam penamaan. Kita juga bisa membuat database menggunakan SQL. Kita tinggal membuat create database rumah sakit. Oke. Kita akan go. Kita akan go di bawah sini. Oke, dan sudah jadi. Kita buka database rumah sakitnya. Kita ke menu SQL, dan kita akan membuat
tabel dari setiap kasus. Yang pertama, saya akan membuat tabel dokter ya. Oke. Dalam kasus tabel dokter terdapat ID dokter, interval 3. Oke, kita lihat lagi. Dokter dalam ID dokter page dokter primary key. Saya akan menambahkan primary key auto increment-nya. Oke. Setelah itu kita lanjutkan dengan atribut-atribut dari dokter. Oke, ini yang terakhir. Nomor HP varchar 15. Oke. Nomor HP, waktu kerja. Oke. Sini. Oke, di sini kita buat dengan menekan tombol Go, dan jadi dalam tabel dokter kita akan melihat strukturnya. Terdapat ID, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, dan waktu kerja.
sesuai dengan kasus yang ada. Oke, berikutnya kita membuat create table pasien. Maaf kalau sedikit berisik di sini. Create table pasien. Oke, saya lihat terlebih dahulu atributnya. Oke. Oke, kita mulai dari ID pasien. Oke. Primary key auto increment. Oke. Atribut nama pasien. Oke, berikutnya alamatnya. Alamat pasien. Varchar 100. Jenis kelamin. Oke. Oke, berikutnya nomor HP varchar 15. Oke, berikutnya kita tekan go. Di sini pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien. Oh, salah. Oke. Nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Oke, berhasil. Oke. Kita buat lagi create table
create table. Saya akan menggunakan create table administrasi. Administrator. Maaf, salah. Saya akan menggunakan copy paste agar cepat. Di administrator ada ID admin, nama admin, dan juga waktu jaga. Oke, jadi kita lupa melihat strukturnya. Oke, sesuai. Kita akan membuat lagi berikutnya create table create. Nah, ini dia create table dokter admin. Oke. Dokter admin. Oke. Ctrl+V, ID data. Dalam tabel dokter admin terdapat ID data, ID dokter, dan ID admin. Oke, saya sedang memperbaiki yang kurang. Setelah itu kita akan memencet go dan jadi dokter admin. Strukturnya sesuai dengan yang kita tulis, dengan atribut yang kita tulis. Berikutnya create table pasien dokter. Oke. Ctrl+C, Ctrl+V. Oke. Di sini saya akan merapikannya lagi. Di sini pasien dokter memiliki ID dokter, ID pasien, waktu periksa, resep. Oke, semuanya sudah. Kita akan memencet go. Oke, pencet dan jadi. Dan ini sesuai strukturnya. Oke, kita buat yang terakhir. Yang terakhir, create table daftar. Daftar memiliki atribut ID daftar, interval 3. Oke, berikutnya atribut berikutnya. Sebelum itu kita membuat primary key-nya terlebih dahulu. Karena sebelumnya saya melakukan copy paste, yang terakhir ini saya akan
melakukannya secara tertulis. Primary key auto increment. Atribut berikutnya ID pasien, interval 3. Oke. Berikutnya ID admin. Oke. Oke, selesai. Kita pencet go. Oke, salah. Karena salah, saya telah mencoba lagi dan berhasil. Oke. Sesuai, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 entity sesuai dengan tabel yang ada di sini. Oke. Rincian tabel dokter. Oke. Langkah berikutnya, kita pencet daftar. Kita pencet ID pasien dan ID admin. Kita akan menambahkan primary key. Bukan yang itu. Bukan yang primary key kuning ini, tapi yang index. Oke. Kita lakukan hal yang sama dengan ID admin. Oke. Kita lakukan dengan tabel yang lain yang memiliki auto increment. Oke. ID admin sudah. Dokter sudah ada. Oh, belum. Oke. Kita akan menambahkannya. Oke. Sudah. Berikutnya dokter admin. Kita akan lihat yang akan kita tambahkan yaitu ID dokter dan ID admin. Karena penambahan primary key ini sangat penting untuk langkah berikutnya. Oke, kita akan menambahkannya pada ID pasien. Oke. Pasien dokter. Oke. Indeks. Oke. ID pasien. Berikutnya kita lihat semuanya apakah sudah terdapat primary key. Pada ID daftar belum, kita akan menambahkannya. Oke, sudah.
kita lihat pada dokter admin tadi data masih belum memiliki primary key. Oke, setelah sudah, kita akan ke database rumah sakit. Kita pencet tombol more dan kita pencet design. Oke, di sini tabel-tabelnya sudah ada tapi belum begitu rapi. Kita akan merapikannya sesuai dengan kasus yang ada. Oke, kita lihat lagi dokter, pasien dokter, dan pasien. Oke, tabel dokter di sini, pasien dokter di sini, dan pasien di sini. Oke, sesuai. Kita akan save terlebih dahulu. Kita pencet save page. Kita akan memberinya nama rumah sakit Go. Oke, langkah berikutnya kita akan melakukan create relationship, menghubungkan antar tabel. Yang pertama, ID dokter, pencet. Dengan ID dokter juga. Kita akan merubahnya menjadi cascade. Cascade dan maka ini akan terhubung seperti ini. Berikutnya kita akan menghubungkan ID dokter yang ada pada tabel dokter dengan ID dokter yang ada di pasien dokter. Cascade, terhubung. Berikutnya kita akan menghubungkan ID pasien dengan ID pasien. Kita ubah cascade. Sesuai. Berikutnya kita akan menghubungkan ID admin dengan ID admin. Kita rubah menjadi cascade dan cascade. Maka ID admin yang ada pada dokter admin terhubung dengan administrator. Berikutnya kita akan menghubungkan ID admin dengan yang ada di sana dengan ID admin ini. Kita rubah menjadi cascade.
terhubung. ID administrator berhubung dengan ID administrator yang ada di daftar. Berikutnya kita akan menghubungkan ID pasien yang ada pada daftar dengan ID pasien yang ada di tabel pasien. Oke, terhubung. Oke, sesuai dari dokter admin, dokter, pasien dokter, pasien terhubung dengan daftar. Oke, sesuai dokter admin, dokter terhubung dengan pasien dokter terhubung dengan pasien terhubung dengan daftar. Oke, langkah berikutnya kita akan mengisi tabel pasien. Kita ke insert dan kita akan mengisi kolomnya. Contoh seperti ini, ID pasien nomor 1, nomor 2, namanya. Saya memilih nama Joko Wadana. Alamat pasien saya akan memilih Jalan Pakis Heji nomor 35. Oke, daerah atau kota yaitu Jakarta, dan jenis kelaminnya 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Oke, terjadi error. Saya akan mencobanya lagi menggunakan dari SQL. Oke, apakah berhasil? Masih gagal. Oke, setelah saya reset tabel pasien, saya akan mencoba lagi sesuai dengan yang saya tulis tadi. Joko Wadana, Jalan Pakis Heji, nomor 35, Jakarta. Oke. Jenis kelamin laki-laki. Oke. Kita tekan go dan berhasil. Setelah kita mereset tabel pasien, kita akhirnya berhasil. Oke, kita lanjut tetap ke nama pasien berikutnya. Tabel nomor 2. Nama berikutnya yaitu Susilo. Jalan saya memilih Jalan Pungkur nomor 4 Jakarta. Oke.
jenis kelamin laki-laki, yaitu 1. Go. Berhasil. Oke. Berhasil masuk ya. Kita lihat di sini. Oke, kita lanjut insert. Kita ke nomor 3. Nama pasiennya yaitu Poppy. Aduh, apa Mawar ya? Tidak. Saya akan memilih Poppy saja. Oke. Poppy. Oke, jalan. Nah, seperti ini saja. Nama Poppy, Jalan Mawar, nomor 13, Bekasi. Oke. Jenis kelamin kita ketik 2 yang berarti perempuan. Kita ketik go. Oke. Di sini kenapa saya hanya mengisi nama pasien dan alamatnya saja, karena sini kita akan lebih ringkas. Yang nomor 4, saya menamakannya Bunga dari Jalan Merdeka. Oke, sesuai. Bunga Jalan Merdeka nomor 72 Bogor. Oke, insert. Kita akan melanjutkan ke nomor 5 yang saya beri nama Cici. Nama pasien Cici dan jalan dan alamat pasiennya saya akan memilih Jalan Sudirman nomor 236. Oke. Jakarta. Kita pasti nomor 2. Pencet go dan berhasil. Tapi jika saya bisa mengeditnya lagi. Oke, kita tambahkan jadi Jakarta Pusat. Oke, ketika sudah, kita akan mensortirnya menggunakan rumah sakit dengan komen select bintang, enter, from, pasien. Oke. Kita akan langsung antarkan ke tabel pasien. Oke, berikutnya kita ketik select
kita ketik nama pasien, koma, jenis kelaminnya. Oke. From dari tabel pasien. Oke. Masih ada kesalahan. Kita ketik lagi from. Masih ada. Oh, tanda koma ini. Oke. Kita pencet go, maka akan disortir menjadi nama pasien dan jenis kelaminnya saja. Oke. Tapi kita bisa lebih spesifik dari itu. Kita pencet select, copy paste nama pasien dan jenis kelamin dari pasien. Kita tambahi where, jenis kelamin. Kita akan cek satu sama dengan satu. Oke, yang menandakan laki-laki. Oke, kita pencet go dan akan disortir seperti ini, nama pasien dan jenis kelaminnya saja sesuai dengan komen yang ada di sini. Oke, kita lanjut. Kita akan membuat yang dua atau yang disebut juga dengan, kita akan memilih jenis kelamin perempuan, yaitu 2. Oke, kita pencet go. Oke. Demikian pelaksanaan tugas 2 praktik dari saya. Saya di sini hanya menjelaskan pengerjaan dari MySQL melalui PHP MyAdmin. Saya tidak memilih mengerjakan melalui CMD atau command prompt karena komen dari saya error atau terjadi masalah. Maka dari itu, jika ada suatu kesalahan, saya mohon maaf dan semoga kita semua diberi kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.